Selamat siang teman-teman. Nah, kita saat ini ada lagi di Semarang, di project di Customer Semarang yang tepatnya ada di Semarang Barat Atas. Nah, ini sudah masuk ke tahapan finishing teman-teman. Nah, sebelumnya saya pengen jelaskan sekilas supaya teman-teman juga paham. Jadi intinya kalau standar filtrasi, standar sistem, standar spek filter maupun kolam, Blaze ini punya pakem yang memang terus terang kita sudah bakukan sejak lama. Dalam artian mau di kolam project yang natural ataupun minimalis ya, standar baku filtrasi, standar baku pemipaan, standar baku untuk maintain dan lain-lain itu kita sudah baku. Makanya mohon maaf sekali lagi kadang ada yang kontak kita atau kontak saya langsung bahkan, tapi beliau punya punya sistem sendiri, punya spek standar filter sendiri yang berbeda. Sekarang saya udah mendingan ngomong di depan, saya mending mundur seperti itu karena terus terang kita udah coba ikutin beberapa proyek tapi ya mungkin sudah agak lama ya, 2 tahunan, 3 tahunan yang lalu. Kadang customer minta A kita ngikutin, minta B kita ngikutin, ujung-ujungnya malah kita sama-sama capek ya, dan hasilnya nggak maksimal. Jadi untuk standar filtrasi, sekali ulang, standar spek kolam, standar media, equipment dan lain-lain kita punya yang bakunya seperti itu. Nah, masalah finishing sekali lagi itu masalah selera teman-teman. Ada yang suka minimalis, ada yang suka natural, ada yang suka natural full, ada yang suka semi natural. Di sini kita udah sepakati tidak ada benar salah. Nah, sekali lagi setiap project apapun itu yang sudah kita sepakati dan kita kerjakan, fokus kita prioritasnya adalah ke customer. Jadi mohon maaf mungkin penonton dan netizen itu banyak yang komentar, mungkin maksudnya baik ya, kasih saran, kasih masukan dan segala macam. Tapi memang mohon maaf kita nggak bisa ikutin karena yang kita sepakatin itu yang sudah di ACC oleh customer dan kita udah bicarakan di depan semua seperti itu. Nah, lokasi ini teman-teman kalau lihat sebetulnya unsur minimalis atau unsur modern minimalisnya ini sangat kuat sekali. Bisa terlihat dari bentuk-bentuk bangunannya, Noval bisa shoot ke atas. Kotak-kotak, bangunan kotak ketemu kotak, lantai 2, dinding kiri, dinding atas pilar air terjun, itu unsur minimalisnya kuat sekali teman-teman. Nah, itulah mengapa saya juga waktu awal datang ke sini, saya juga saranin ke customer, temanya masih ada minimalisnya, didukung dengan semi natural, nanti ada landscape yang tema-tema tropis, ada scene garden juga yang dibantu oleh kakak saya yang di sisi kanan itu, Val, di shoot. Nah, itu nanti scene gardennya juga ada tema-tema sedikit Japanese dan tropisnya. Intinya supaya kolam ini kelihatan cantik teman-teman. Mesinnya udah bagus, dalemannya filternya speknya udah keren, maintainnya udah gampang, ya nggak salah juga dong kalau penampakan luarnya atau estetikanya juga harus keren seperti itu. Nah, namun sekali lagi ya teman-teman ya, bukan berarti saya dengan bicara seperti ini bahwa settingan yang seperti ini yang terbaik, enggak. Karena saya yakin setiap vendor atau setiap kontraktor atau setiap pekerja seni, kolam ataupun landscape seperti kami ini punya karakter dan punya ciri khas masing-masing. Dan yang kontak ke kita biasanya memang yang suka dengan karakternya Blaze, yang suka dengan desainnya Blaze, baik secara sistem filtrasi maupun estetika, dan tentu saja harganya juga harus suka dan cocok. Seringkali mohon maaf teman-teman, ekspektasinya banyak yang kontak saya tinggi, mintanya speknya bagus, tapi budgetnya mohon maaf ya nggak untuk budget itu ya. Jadi saya sering ngomong bahwa kalau dengan budget yang minim ya jangan berharap atau jangan ekspektasi yang terlalu tinggi. Dimanapun percaya saya teman-teman, mau hobi kolam, koi, binatang apapun, hobi otomotif, mobil, ada harga ada rupa, titik, wes itu kita nggak usah debat ya. Nah, sekarang kita lanjut aja langsung. Kita nanti saat ini akan mulai finishing teman-teman. Seperti biasa nanti kalau udah proses finishing saya minta vlognya kita off dulu. Kita berhenti dulu, kita fokus finishing karena di sini sekali lagi bener-bener feeling, insting, dan saya tuh kepengen mendapatkan sudut pandang yang terbaik, desain yang terbaik supaya customer ini nanti happy dengan hasilnya. Nah, ini contoh satu kasus saja, Noval shoot ke arah pohon bongsainya itu. Kita baru nata satu pohon di area pohon bonsai cemara udang ini aja. Tadi kita sudah otak-atik, ini baru awal ya. Nanti kita belum finishing seperti biasa. Pasti nanti ada planting lumutnya juga, nanti ada batu kecilnya juga, ada batu koral, dan kita ini selalu tidak pernah mau menyetting natural dengan tema batu yang batunya sama atau ukurannya sama atau temanya sama. Sekali lagi ya teman-teman, kalau suka ya saya seneng, kalau nggak suka ya sekali lagi ini karakter Blaze seperti itu. Nah, kita nanti akan mulai dari area yang paling sulit dulu. Jadi ujung sana yang di sebelah depannya Mas Gendut itu nanti adalah area air terjun yang Mas Gendut berdiri tengah-tengah tuh, nanti outputnya finalnya ngalirnya di situ.
Ya, tapi kanan kirinya nanti saya planting dengan batu-batuan, tanaman bonsai, ada tanaman kecil dan lain-lain. Saya jamin nanti jadinya keren lah. Nah, teman-teman, biar nggak penasaran prosesnya seperti apa, mumpung sekali lagi ini juga pas kita ada di sini, tim Blast Channel juga ada di sini. Nanti saksikan melalui cuplikan video berikut ini. Nanti kalau udah tahapannya agak ada perkembangan, baru kita lanjut vlog lagi gitu ya, Val ya. Oke, let's go, kita mulai yuk. Oke, nah teman-teman ya, ini progres kurang lebih sudah 50% teman-teman. Nah, kenapa kita berhenti dulu? Karena beberapa batu yang sisa ini kurang bagus. Kita masih ada PR sisi sebelah kanan tuh, yang pohon masih ada potnya. Nanti itu juga akan ketutup seperti itu. Jadi nanti bentuknya seperti potnya itu kita bikin dari batu alam juga, seperti gunung-gunung dan bukit-bukit, sehingga seolah-olah tuh pohon dan bukitnya itu kayak menyatu teman-teman. Kalau pot seperti itu tuh kan kelihatan banget potnya, kelihatan banget item-itemnya, itu kan nggak enak gitu. Tapi ini baru saya keker, istilahnya keker itu kira-kira dulu positioningnya sebelah situ, batunya nanti kanan kiri bentuknya seperti apa. Karena nanti besok tim dari Mas Aan ini akan lanjut finishing yang dinding dan pilar air terjun dulu tuh Val, yang masih kelupasan semen kosong itu, supaya nanti nggak dua kali kerja. Kalau batunya udah saya fullin semua, saya pepetin, nanti teman-teman yang finishing di batu dinding dan pilarnya itu kesusahan seperti itu. Nah inilah teman-teman, makanya saya bilang bahwa Koipon ini, Blast ini punya karakter, kita punya seni, kita punya art, kita punya taste itu, meskipun ini temanya minimalis, tapi bisa kita setting, kita kombinasikan dengan semi natural, dengan menyesuaikan tema, selera dari customer, menyesuaikan tema rumah, dan harapan kita nanti saat kolam ini jadi, bukan bentuknya seperti kolam minimalis doang, tapi ada nilai-nilai lebih, ada nilai-nilai natural, ada nilai-nilai art yang memang intinya menjadi ciri khas, salah satu ciri khas dari Blast Koi Center Semarang, seperti itu. Nah ini juga paling mungkin seminggu lagi lah udah siap running, customernya juga udah nggak sabar. Kemarin saya laporan, Pak ini progres Pak, finishing, wih udah beda ya. Ini aja nanti kamu dari mulai nol sampai ini udah beda banget kan ya. Teman-teman nanti di syuting dulu, sinematiknya tadi juga udah teman-teman lihat. Mas Oyin dan Noval juga habis ini masih beresin sand garden yang di samping ini. Nah ini juga catatan penting ya teman-teman, sand garden ini posisinya lebih rendah dari filter, lebih rendah dari teras. Jadi ini seperti tadinya ini kotak filter yang lama. Kalau mungkin foto video lamanya masih ada, nanti minta ditampilin ya Val ya. Nah ini kita rubah karena nggak efektif filter di sini, kita rubah jadi sand garden. Nah ini kan lebih rendah nih. Nah teman-teman hati-hati saat membuat sand garden ini, pemipaan untuk saluran ke pembuangan dan drainasenya ini harus dipikirin, karena kalau enggak hujan turun, wah jadi kolam lagi nih nanti, ya kan. Nah kalau ada drainasenya itu ada satu titik, berapa titik ya Mas ini ya? Satu titik kemiringan ke sana, sama prinsipnya main gravitasi. Saat ada air hujan atau ini ada genangan air, air akan kebuang ke sana langsung keluar ke selokan. Itu juga udah kita pikirin semua. Nah yang di samping sini juga sama teman-teman.
Mungkin sekali lagi ya, ini ciri khasnya Blaze, kita selalu berusaha menggunakan batu-batu yang natural asli, bukan buatan. Tapi kalau ada yang buatan pun saya lihat juga banyak pekerja seni yang buat pakai semen, keren juga sih. Sekali lagi tinggal masalah selera. Nah, atau yang paling simpel sebenarnya tinggal dikasih pot-pot ditata di pinggir kolam. Nah, tapi itu memang bukan style saya. Saya nanti buat potnya begini nih. Jadi potnya saya buat dari batu alam, potnya saya buat dari landscape yang natural. Batunya pun teman-teman bisa lihat bentuknya ini ada 5 macam batu. Saya bahas sekilas, ada batu sungai, ada batu api, ada bobbing grey, ada bobbing step, dan yang kelima ini koral kecil-kecil bulat-bulat ini untuk sebagai pemanis. Nah, ini belum selesai teman-teman. Ini masih 50% seperti biasa. Yang masih kelihatan acian-acian ini nanti akan jadi jalan lumut sintetis seperti yang di bawahmu ini, Val, teman-teman biar tahu. Nah, nanti saya jamin kalau udah finishing akhir, planting mousse-nya seperti yang Mas Oyun pasang dan tim Blaze pasang, kemudian nanti ada batu koralnya. Di belakang dinding ini yang masih kosong, nanti ini ada taburan koral yang kecil dulu, atasnya koral, nanti batu-batu random besar kecil, sehingga dindingnya ketemu dengan tanaman, dengan batu pot-potan landscape ini juga bisa smooth manis, seperti itu. Yang penting sabar lah, ini kan banyak yang kadang nanya, Pak prosesnya Pak kok bisa jadi seperti itu, seperti apa. Nah, melalui project yang ini pas kebetulan saya bisa, tim Blaze Channel juga ada di Semarang, dan kita bisa ngevlog ya, kita vlogkan. Dan puji Tuhan, terima kasih sekali lagi buat customer yang banyak mendukung. Tahun ini saya bilang sepanjang sejarah Blaze Koi dan Blaze Group, ini saat ini kita sudah menyelesaikan 14 project ya, dan yang berjalan sekarang ada 8. Berarti sudah 22 project ini berjalan. Yang inden, dalam artian inden ini sudah deal, sudah oke RAB, tinggal nunggu jadwal kerja, masih ada 4 lagi. Wah, lumayan ya, lumayan. Jadi kalau kita ngelihat sampai akhir tahun ini anggap sudah nggak ada project masak lagi, kita minimal sudah 26 project berarti. Tahun kemarin 21 ya? 21 ya? 21. Nah, 2024 ini progresnya kurang lebih 26 kalau tidak ada tambahan lagi. Ya, tapi kemarin pun sempat ada yang nanya-nanya, tapi ada yang rumahnya masih renov. Ya, saya bilang sabar Pak, nanti biar finishing dulu, pasti nanti saya pikirkan yang terbaik. Dan mungkin buat teman-teman bocoran, ini ada beberapa proyek besar yang nanti mungkin di tahun ini juga bisa jadi sebuah karya yang harapan saya teman-teman Blaze People, Blaze Channel bisa mendapatkan manfaat, edukasi, dan banyak. Yang pertama ini yang di Denpasar nih, besok kebetulan saya udah terbang ke sana karena udah selesai pemipaan, selesai pengecoran. Kita tahap awal yang setting landscape-nya itu batu gede-gede yang besarnya hampir sekepala truk, ada yang 1,5 meter, ada yang 1 meter, itu besok harus mulai masuk. Karena sekali lagi teman-teman, buat aviary pun ini harus ada tahapan-tahapannya. Jadi dum aviary itu sebaiknya paling belakangan, saat semuanya sudah jadi. Nah, kadang saya lihat ada yang dumnya udah jadi dulu, wah itu masukin batu, masukin pohonnya setengah mati teman-teman. Jadi itu pun customer Denpasar juga mau ngerti, kita tatain, kita aturin, sehingga nanti harapan kita di Denpasar ini lumayan gede, 300 meter persegi dengan kontur-kontur yang keren. Mungkin vlognya kemarin sudah tayang ya, Noval ya. Nah, nanti besok saya dengan tim sudah harus terbang lagi ke Denpasar untuk mulai setting batu yang paling gedenya dulu. Bogor ada luas area 1000 meter, itu full Jepang. Dan selama karir Blaze Koi di pembuatan pond builder yang full Japanese, ini baru Bogor 2 ini. Ya, itu nanti timnya Aan. Nah, si Anam ini ada proyek gede juga di Solo. Wah, ini Solo juga luas rumahnya ini 700 atau 800 meter ya, rumah baru. Di samping ruang tidur utamanya customer ini minta disettingin kolam yang temanya natural yang keren. Ya, cukup gede juga. Tonasenya kemarin hampir 50 kubik juga. Nah, yang gede-gede gajahnya lagi teman-teman, kita sebentar lagi mungkin semoga ya kalau nggak ada halangan, ini sebetulnya sudah dari sebelum Lebaran hari raya kita matengin, tapi konsep desain nanti boleh deh spill dikit bocoran ya. Di Kalimantan di Tapin, itu RTH di Tapin, itu luas areanya juga 1000 meter lebih, kolamnya natural, benar-benar natural, itu bisa 500 ton lebih. Dan nanti saya pastikan di sana juga akan keren sekali, dekat sekali dengan gedung wali kota, kantor wali kota. Jadi semoga nanti setelah jadi beliau pun bisa happy menikmatin hasil karya kita di Tapin. Dan di Tapin ini berarti kita udah proyek keempat nih di tahun ini juga ya, nambah terus. Itu pun kemarin sempat ada kolega dari beliau, rumahnya juga selesai Pak, ini kalau Bapak coba sebentar, ini saya beresin dulu satu-satu ya. Dan yang paling saya juga sudah nggak sabar juga, sebetulnya mungkin teman-teman juga udah sempat tayang juga di channelnya Red Gallery 88 ya, beliau mengundang kita secara khusus juga, nanti akan ada bikin greenhouse besar, itu luasnya 5000 meter persegi.
kolamnya bisa 30 lebih, dan nanti untuk arwana. Dan teman-teman tahu karakter saya nggak mau bikin greenhouse yang cuman sekedar biasa, yang cuman sekedar kotak. Nanti saya bikin temanya tema-tema jungle. Jadi jungle-nya itu ketemu dengan kolam arwana ini supaya keren. Nanti rencana doomnya yang untuk greenhouse-nya, untuk arwananya, saya bentuk angka 8. Supaya identik dengan 88 Red Gallery ya. Tapi intinya teman-teman sabar ya, karena tipe saya memang saya nggak mau buru-buru, tapi saya janji sama beliau dengan ownernya dari 88 Red Gallery, sudah percaya ke Blaze. Bahkan dia ngomong, saya nggak kontak kontraktor lain Pak, saya justru senang dengan Blaze ini, kreativitasnya, karya-karyanya unik dan lain-lain. Saya ngomong, sabar ya bos ya, pokoknya saya janji saya desain ini yang terbaik, tapi saya butuh waktu. Ini sejak kita visit terakhir aja udah 1 bulan, ini desain sketnya belum final, karena di otak saya lagi saya kembangin, saya kadang diskusi dengan tim juga, tapi mungkin lah nggak lama lagi untuk sketch awalnya udah jadi, yang pasti juga itu nanti keren. Nah nanti teman-teman tunggu semua, semoga nanti pasti kita juga janji akan upload satu persatu, baik yang project kecil, medium maupun yang mega project. Yang pasti terima kasih sekali buat para customer kepercayaannya, nanti ini juga udah minggu depan udah running. Kita akan update lagi, dan terima kasih juga buat Blaze People dan semuanya yang sudah banyak mendukung kami. Jika teman-teman nanti tertarik untuk membuat kolam, landscape, aviary atau apapun, nanti langsung kontak di bawah ini. Ya, jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye-bye.